Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatuhu wassalamuhu ala asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadhan nabiyil karim wa rasulil azim dhil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alna minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Babus Salam yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kecuali pada anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sekali lagi tiada henti kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah dan aktivitas kebaikan yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik alaihi. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap beristiqomah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mohon maaf barangkali agak terlambat hadir karena sesuatu dan lain hal, dan masih kita di suasana Syawal, belum akhir ya. Insyaallah di penghujung akhir di bulan Syawal ini, ada ungkapan yang paling terbaik kami ucapkan hanya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, dan kita terus berupaya kedepannya terus kita lakukan peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian di awal ini saya ingin menyampaikan hal yang berkait dengan ucapan yang baik. Jadi kalau kita bicara tentang ucapan, ini adalah sesuatu yang memang menjadi hal penting di dalam kehidupan kita, di mana ucapan itu akan memberikan satu hal terbaik di dalam kehidupan kita. Karena bicara tentang ucapan adalah kalimat yang barangkali nanti tersampaikan dalam komunikasi kita. Tapi terkadang ada kalimat yang baik, ada juga kalimat yang kurang baik. Tetapi di dalam Islam harapannya adalah bahwa yang mesti hadir di dalam ucapan, di dalam kalimat, di dalam penyampaian yang kita sampaikan adalah sesuatu kalimat yang baik. Jadi kalau kita bicara tentang agama Islam, agama yang kita anut sebagai agama yang mengajarkan kepada kebaikan, tentunya kita diminta, katanya ya, diminta untuk senantiasa menyampaikan sesuatu itu dengan baik. Sesuatu yang baik kita sampaikan, insya Allah itu akan menghadirkan jati diri kita sebagai seorang yang beriman. Maka dengan petunjuk jati diri kita sebagai orang yang beriman itulah, maka ucapan kita terjaga dengan baik,
ucapan kita betul-betul memberikan kenyamanan dan keamanan untuk orang lain, sehingga ucapan itu bisa memberikan hal terbaik di dalam kehidupan kita, sehingga standarnya dalam ucapan itu juga diberikan kebaikan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, katanya, jadi kalau kita lihat hadis ini pesannya singkat Pak, singkat, argumentatif, edukatif. Jadi pesannya itu pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesannya singkat, padat, argumentatif. Argumentatif itu penuh dengan argumen, gitu ya. Yang berikutnya adalah edukatif, punya nilai pendidikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Singkat Pak, cuman ini doang nih. Baik, baik, makasih. Bapak Ibu, tolong perhatikan secara seksama. Kenapa saya katakan tadi dia pesannya singkat? Pesannya cuma ini doang nih. Tuh. Tapi kaitannya kenapa diberikan hal yang bersifat argumentatif? Karena ini ada unsur yang dua. Unsur pertama adalah iman, yang kedua adalah unsur hari akhir. Coba Bapak perhatikan secara seksama, ini ada iman, ini ada hari akhir, kombinasi beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billah, dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Kemudian dia juga mengerti bahwa apa yang menjadi ucapan dia itu akan ada ekses, akan ada akibat pertanggungjawabannya di hari akhir. Maka yang diminta adalah berkata baik, kalau tidak, diam. Jadi unsur ini nih, gitu, akan berakibat kepada, ya, jelas ya Pak, makin mudah ya. Jadi artinya, kalau kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meyakini bahwa nanti nih yang namanya ucapan baik, gitu ya, atau kita juga tidak berkata baik, tapi kita mampu menjaga lisan kita dengan baik, maka itu akan timbul ekses yang baiknya, yaitu pada saat hari akhir. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa orang memahami bahwa yaum itu akan ada hisab dari ucapan kita saja, maka di situ kita diminta sebagai bagian daripada edukasi yang diberikan dalam ajaran agama Islam adalah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, cukup diam. Ngomong-ngomong, kalau dikatakan berkata baik atau diam, kita lebih banyak berkata baiknya apa banyak diamnya? Kira-kira kita kalau melihat kemungkaran itu sering berkata baik atau diam?
Tergantung posisinya ya. Ya, apalagi dengan lihat situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, kita mau di mana ini ya, kita posisinya ya, apa kita berkata baik atau kita diam aja gitu. Padahal perintahnya ketika kita diminta berkait dengan berkata baik itu kan ketika kita melihat kemungkaran disuruhnya ngapain? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa orang melihat kemungkaran, sesuatu yang kurang bagus, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Tangan ini bukan makna tangan hakikat, tapi makna majaz, ada makna yang tersirat, artinya power, kekuatan. Kita punya kekuatan apa enggak? Pak, dengan tangan kita bisa punya kekuatan enggak? Ya, falyakul khairan awil yasmut, berkata baik atau tidak berkata baik, diam. Nah, tetapi ketika kita melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kita, dengan power kita. Kalau kita memang nggak punya power, nggak punya kekuatan, ya sudah, ambil langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Fabilisanihi, sampaikan dengan lisan kita. Lisan itu bisa yang langsung, bisa yang tidak langsung. Yang langsung itu dengan ucapan, yang tidak langsung lewat tulisan. Ya, banyak media yang kita bisa lakukan. Ya, falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau dia juga nggak bisa merubah dengan tangannya, dengan powernya, dia cukup dengan lisannya. Fa in lam yastati, kalaupun dia juga nggak bisa juga, power nggak punya, lisan nggak bisa, maka rubahlah dengan apa? Fa biqalbi, dengan apanya? Dengan hati. Dengan apa? Dengan hati. Kalau dia nggak bisa apa-apa, cobalah pakai jalur langit. Pakai mana? Jalur langit. Jalur langit itu apa? Munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya? Ini kan geopolitik sudah sedemikian rupa nih Pak. Kita pengen ngelihat sesuatu yang hari ini luar biasa saja, udah luar biasa banget. Termasuk ya di dalamnya adalah apa yang terjadi di geopolitik hari ini berkait dengan perang Iran. Ya, Iran sih sebenarnya pada posisi nggak pernah diganggu, tiba-tiba nggak pernah mengganggu, tiba-tiba diganggu. Kira-kira kalau kita nggak pernah diganggu, tahu-tahu diganggu, kita ngapain? Nah, yang lama. Wajar nggak kira-kira? Bukan wajar lagi. Yang mengganggunya udah jelas-jelasan, dari dulu sudah dikatakan dia sebagai Bani Israel. Sekelas Nabi Musa saja, sekelas Nabi Musa kan udah terkenal tuh Bani Israel. Terkenal apanya? Pembangkangannya. Terkenal dengan tidak amanahnya, tidak bisa memegang ucapannya. Kan udah dari dulu udah tahu. Banyak para anbiya yang diabaikan oleh yang namanya Bani Israel. Termasuk di dalamnya adalah Nabi Musa. Sekelas Nabi Musa aja nggak bisa, gitu ya. Dengan ujian yang seperti demikian, tiba-tiba ada orang dari sini gitu ya, pengen mendudukkan yang namanya Bani Israel tadi. Kira-kira gimana? Ya, nggak diomong, ya gimana? Diomong juga bagaimana? Itu kan sesuatu yang barangkali ya kalau seandainya kita udah nggak bisa apa-apa, falyakul khairan awil yasmut. Ketika kita tidak bisa berkomentar dengan baik, ya sudah diam. Gitu. Tapi rasanya nggak enak juga ya kalau nggak diam ya. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ini Pak, kalau kita bicara ini ukurannya iman.
Gitu. Kalau kita nggak ngomong juga, kita nggak punya iman, kepedulian kita juga nggak ada. Gitu. Bukan berarti kita abai dengan urusan hari ini, bukan. Kenapa kita bela-belain Palestina dan lain sebagainya, di Gaza dan lain sebagainya? Itu genosida, gitu. Masa hati nurani kita juga nggak bicara tentang itu? Kalaupun kita bicara tentang itu, ya ada refleksi ketika Allah menanyakan, Anda peduli nggak dengan urusan saudara Anda? Ada kepedulian nggak kita? Ada kepedulian. Kepeduliannya adalah iman. Kelak di yaumil qiyamah nanti ditanyakan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan al-muslimu, orang muslim itu man salimal muslimina biyadihi, dengan apa? Walisanihi. Ya. Muslim yang baik itu adalah al-muslimu man salimal muslimina. Orang muslim yang baik itu adalah muslim yang peduli dengan saudara muslim yang lainnya. Dia mampu berbuat kebaikan untuk muslim yang lainnya dengan apa? Man salimal muslimina biyadihi walisanihi. Dia mampu menolong saudaranya sendiri, baik dengan kekuatan yang dia punya maupun dengan lisan yang dia punya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkataan yang baik katanya menjadi tolok ukur keberimanan kita. Menjadi tolok ukur keberimanan kita bahwa ini menyangkut masalah iman. Ya. Maka ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita ucapkan itu menyejukkan, sehat, bernilai kebaikan, keberkahan dan kebermanfaatan. Nanti di ujung ketemulah kita dengan surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan ayat 25. Ya, nanti di penghujung akhir kita ketemu dengan surah Ibrahim. Bahwa berkata baik itu, kenapa kita mesti berkata baik? Karena sekali lagi landasan berkata baik kita itu, landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan keduanya adalah hari akhir, karena akan diminta pertanggungjawabannya. Dan yang berikutnya adalah berkata baik atau diam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kepada persoalan berkata baik atau tidak diam. Jadi maka bila kita tidak mampu berkata baik, maka yang diminta adalah berdiam. Diam, ya. Diam itu maksudnya menghindari, jangan sampai yang terjadi adalah keburukan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan baik di dalam surah Ibrahim telah memberikan petunjuk yang jelas yang disebut dengan kalimah thayyibah. Apa ayatnya? Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Jadi Allah memberikan satu sinyal yang baik, katanya alam taro kaifa daraballahu kalimatan, alam taro kaifa daraballahu masalan. Allah mengiktibarkan satu misal, kalimatan thayyibatan. Bagaikan apa kalimat thayyibah itu? Kasajaratin thayyibah. Jadi landasan perumpamaan, kenapa harus ada perumpamaan? Landasannya adalah agar orang berpikir. Yang kedua,
menggunakan akal. Yang ketiga, bahwa perumpamaan yang Allah hendak hadirkan itu satu, agar orang itu berpikir yang dikehendaki daripada proses berpikir. Yang kedua, bahwa Allah menghendaki bahwa perumpamaan yang dihadirkan itu agar orang mau menggunakan akal. Yang ketiga, bahwa ini adalah alarm. Alarm itu yang disebut dengan sinyal. Sinyal itu agar orang punya perhatian. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Ibrahim ayat 24-25 itu sebenarnya adalah satu, Allah hendak minta kepada kita itu agar kita menggunakan akal kita dengan baik. Karena perkataan itu hadir daripada perbuatan akal. Di mana Allah tegaskan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Bahwa Allah menjadikan kalimat thayyibah itu kasajaratin thayyibah, sajaroh. Allah memperumpamakan kalimat yang baik itu bagaikan siapa? Bagaikan pohon yang baik. Tu'ti ukulaha kullahin. Jadi kalau diibaratkan ini, landasan dasarnya itu adalah iman. Kemudian di sini akhlak. Ya, landasannya. Landasan kokohnya ini pohon ini kalimat thayyibah itu landasannya adalah iman. Kemudian dinaungi dengan akhlak mulia, ya. Yang produk akhirnya bahwa yang hendak dihadirkan adalah rahmatan lil alamin. Jadi indah banget Pak sebenarnya kalau mau diperhatikan. Jadi dalam beberapa penafsiran, ya, baik Ibnu Katsir, ya, dan beberapa mufassir yang lainnya menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah tu'ti ukulaha kullahin, apa yang disampaikan oleh orang-orang yang basically-nya adalah dia berkata baik itu landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang keluar dari mulut orang yang beriman itu enggak ada sesuatu yang tidak baik. Kira-kira baik apa tidak baik? Artinya orang akan berpikir dengan jernih agar apa yang diucapkan itu betul-betul memberikan kebermanfaatan. Gitu. Tu'ti ukulaha kullahin. Jadi sepanjang masa itu perkataannya itu mampu memberikan kontribusi terbaik di dalam kehidupan. Jadi tidak ada perkataan-perkataan yang menyakitkan, tidak ada perkataan-perkataan yang menyinggung, tidak ada perkataan-perkataan dia beresin banget, perkataan-perkataan itu betul-betul dia selaraskan antara perkataan dan perbuatan. Ya, walaupun terasa sulit Pak. Sulit apa susah? Sulit apa mudah untuk berkata baik? Ya, karena boleh jadi terkadang apa yang kita ucapkan tidak selaras dengan apa yang kita perbuat. Karena rambu-rambunya sudah ada tuh. Kalau kita berkata tidak sesuai dengan perbuatan, maka disebut dengan kabura maqtan indallah, dosa besar kalau kita bisa ngomong tapi kita tidak bisa berbuat. Artinya tidak selaras antara perkataan dan perbuatan, itu kelak akan menghadirkan keburukan di dalam kehidupan kita. Makanya Allah memberikan perumpamaan yang singkat, katanya kalimah thayyibah kasajaratin thayyibatin, bagaikan pohon yang baik. Begitu juga sebaliknya,
Yang buruk pun itu bagaikan pohon yang tidak kokoh. Hari ini banyak perkataan-perkataan baik yang adanya lewat lisan maupun lewat tulisan, baik yang hadir di tengah medsos kita. Kira-kira banyak perkataan-perkataan yang menghadirkan keburukan atau kebaikan? Dengan perkembangan teknologi seperti demikian rupa, ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ini pada proses yang pada menghantarkan pada proses yang justru merugikan banyak orang. Justru kalimat-kalimatnya yang gamang, justru kalimat-kalimatnya yang tidak menghadirkan kebaikan, itulah yang menyebabkan kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan perbuatan kita. Jangan sampai nanti kita dicap sebagai orang yang munafik. Apa cirinya orang munafik? Ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik itu ada 3. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadzdzaba. Ciri orang munafik itu katanya idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berkata bohong. Banyak nggak yang berkatanya bohong? Nah, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia bicara bohong. Kalau dia bicara apa? Orang tidak percayalah dengan omongan dia. Ya. Ya. Ya, omong-omong dan lain sebagainya. Cuman ngomong-ngomong doang, retorika aja. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia bicara itu bohong, kalau dia bicara itu dusta. Idza haddatsa kadzdzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Itu kan juga bicara tentang dia berjanji. Janji itu diucapkan atau disamar-samarkan? Diucapkan. Nanti kalau saya demikian, ini begini ya, gitu. Lapangan kerja pasti hadir ya. Ya kan? Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Kalau dia berjanji diingkari. Kalau dia janji mengingkari janji dia. Jadi janji dia itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang ketiga juga menjadi ciri yang juga kembali kepada diri kita dan itu wujud daripada perkataan, yaitu wa idza tumina khana. Apa yang ketiga? Wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah khianat. Ya Pak ya. Ada orang yang diberikan amanah. Amanah itu kan bisa amanah secara tertulis atau amanah tidak tertulis. Kalau amanah yang tertulis nanti dia disumpah. Ketika dia disumpah tidak menjalankan sumpahnya dengan baik, kira-kira termasuk orang yang amanah atau tidak amanah? Nah, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara tentang falyakul, perkataan itu sendiri, itu adalah perkataan yang sangat-sangat luar biasa sekali yang Allah berikan kepada kita sebagai wujud daripada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang kalimat thayyibah adalah kebaikan yang mesti kita wujudkan. Apa diantaranya? Adalah yang pertama adalah meliputi basmalah. Basmalah. Apa itu basmalah? Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ta'awuz. Apa ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa itu ta'awuz artinya? Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ta'awuz. Kemudian istirja, musibah. Idza asabathum musibah qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak selalu disematkan kepada orang wafat, orang meninggal. Memang kita masyhurnya kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pasti berkait dengan orang meninggal. Tetapi ketika kehilangan sesuatu pun boleh kita ucapkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Pak ya. Kalau kebetulan ke masjid, kemudian pulangnya sendalnya hilang, bisa nggak ngucapin innalillahi? Bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sendal saya hilang. Nah, kalau udah begitu sekalian minta sama Allah, Allahumma baddil khairan minha. Kalau begitu kita sekalian minta sama Allah, ya Allah tolong ganti lebih baik daripada yang hilang tadi. Jadi tetap kembali muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Biarin deh semuanya serahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada orang yang kepengen dengan sendal kita, tapi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma baddil khairan minha. Ya Allah, saya kepengen mudah-mudahan diganti sama yang lebih baik dari yang saya punya. Gitu. Insya Allah redho. Yang berikutnya apa? Tasbih. Apa tasbih? Kalimat tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Tahlil la ilaha illallah. Jadi tahlil itu kalimat indah Pak. Halala yuhallilu tahlilan, bergerak, hidup, dinamis. Jadi kalimat tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak satu orang pun yang tidak berkeinginan di penghujung akhirnya kagak ngucap la ilaha illallah. Ada yang gak kepengen? Ada yang gak kepengen di ujung akhir bisa ngucapin la ilaha illallah? Mesti pengen. Kalau mesti pengen, maka sering-seringlah, banyak-banyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena insya Allah seseorang itu akan berakhir sesuai dengan amal ibadah, sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Ya Pak ya, kalau kita biasa ngucapin istighfar, astagfirullah, kira-kira kalau kesandung, astagfirullahaladzim. Kesenggol dikit misalnya kena apa gitu, kita ngucapin astagfirullahaladzim. Tapi kalau ngomongnya yang kurang baik, kalau dia kesandung, apalagi sampai batu yang kesandung ditendang, lebih sakit lagi. Udah ucapin astagfirullahaladzim. Allah sedang kasih ujian buat kita dengan kalimat istighfar, tahlil, gitu. Tahlil itu yaitu karena baginda Rasulullah SAW menegaskan, siapa orang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, garansinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang nggak sering-sering ngucapin kalimat la ilaha illallah, kira-kira mungkin nggak di ujung akhirnya ngucapin la ilaha illallah? Kemungkinannya kecil, tapi wallahu alam kalau Allah memberikan peluang terbaik dengan kalimat thayyibah tadi, ya. Apalagi salam. Nah, ya Pak ya. Berikutnya kalimat thayyibah adalah kalimat salam. Yang saya sering bilang Pak, bahwa ucapan salam itu adalah hak muslim. Salah satu hak muslim. Al-muslimu hakul muslim ala muslim sittun. Ada 6 hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang pertama katanya hak muslim yang pertama adalah ucapan salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Orang muslim kalau ketemu muslim yang lainnya pasti ngucapin salam. Yang saya sering bilang give one get three. Anda ngucapin 1 dibalas 3. Assalamualaikum dibalas ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bukan? Masya Allah. Ya, idza laqitahu fasallim alaih. Jadi tolong kalau ketemu ya ucapin salam. Indah loh Pak. Kita nggak kenal sama saudara kita yang muslim yang lain, ya asal udah kenal, asal ketemu kita ngucapin salam, insya Allah. Ya.
Apalagi hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Apabila dia bersin, maka mengucapkan kalimat alhamdulillah. Doa lah gitu. Gitu kan? Yang ngedenger dia di doa, dia mengucapkan alhamdulillah. Yang ngedenger sambil ngucapin yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberikan engkau rahmat. Didoain lagi Pak. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan engkau hidayah, wa yuslihu balakum, dan memberikan peluang kesehatan dan kebaikan untukmu. Coba, apa enggak luar biasa tuh Pak? Fa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, jangan lupa, tuh hak muslim juga loh Pak. Fa idza maridha, kalau dia sakit, suruh apa? Jenguk. Ini kita kadang-kadang kalau digiliran ajakin jenguk, pada nggak mau. Mau apa nggak kira-kira? Siapa yang sakit? Pulan. Dulu aja gue sakit, gue gak ditengok-tengokin. Ada nggak yang begitu? Itu abaikan model kayak gitu. Jadi itu kebaikan-kebaikan yang insya Allah kita bisa dapatkan kebaikan itu sendiri. Kenapa? Karena tingkatan derajatnya tinggi Pak. Orang yang nengok orang sakit itu, pahalanya luar biasa. Karena hampir kurang lebih 7.000 malaikat akan munajah kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada orang yang nengokin orang sakit. Luar biasa. Kalau dia nengokinnya pagi, malaikat akan mendoakan dari pagi sampai sore. Kalau dia nengokin sore, dari sore sampai dengan pagi. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi kalau nyari pahala terhadap orang muslim itu, pahala untuk kita sendiri sesungguhnya banyak untuk kebaikan-kebaikan itu. Kemudian apa? Kalimat hauqalah, yaitu kalimat la ilaha la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi sekali lagi Bapak, kalimat thayyibah tidak hanya ucapan yang kita ucapkan, tetapi banyak kalimat-kalimat thayyibah yang insya Allah dengan kalimat thayyibah akan memberikan ganjaran kebaikan buat kita, karena dia landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena landasannya akan hadir sebagai kebaikan di hari kiamat. Dan insya Allah dengan berkata baik, dengan dua landasan berikutnya adalah kalau kita tidak mampu berkata baik, cukup untuk berdiam. Wallahu a'lam bissawab. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan kita bisa amalkan sebagai bagian daripada proses peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, terutama kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa dan negeri ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa kita mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan yang kita ucapkan, yang kita hadirkan dalam bentuk sikap dan perbuatan kita, dan insya Allah bila pun Allah wafatkan kita, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma jal jamana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.